Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, at-tullab wat talibat, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana syukur sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, Asy-syukru syukrani. Syukrul mat'ami wal mashrabi wal malbasi wa huwa qutul abdani wa syukru al imani wat tauhidi wa syukru at tauhidi wal iman wa huwa qutu al-qulub. Syukur yang pertama adalah bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, atas nikmat makan, minum, pakaian, dan alhamdulillah semua yang hadir di sini dari pagi sampai sekarang ada yang belum makan, ada yang belum minum. Alhamdulillah semua sudah. Dan semua Allah berikan nikmat berpakaian juga. Dan kita wajib bersyukur atas nikmat tersebut. Dan nikmat yang kedua, asyukru ala at-tauhid wal iman. Bersyukur atas nikmat tauhid dan juga nikmat iman. Dan inilah mungkin nikmat yang mungkin tidak semua manusia diberikan atasnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikannya kepada yang Allah kehendaki dari hambanya saja, yang dengannya seorang hamba mentauhidkan Allah dengan mengesahkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjadikan keimanannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makanan hati. Wa qutul qulubi asyad
min qutil abdan. Makanan hati lebih besar dan lebih penting untuk diperhatikan daripada makanan badan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan penjelasan atau tambahan dari penjelasan syarah tafsir kalimat tauhid li Syekh Shalih Al-Utsaimin, karena memang asal kitab yang kita bawa atau yang kita kaji pada kesempatan yang berbarakah ini itu adalah tatrizu syarhi kalimat tauhid lil allamah Shalih Al-Fauzan. Adapun syarah yang kita baca ini syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Adapun tatriznya, tambahannya, dan ini yang kita baca juga jadi double di sini. Yang pertama ada syarahnya Syekh Shalih Fauzan, kemudian ada tambahan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan ini untuk melengkapi serta menyempurnakan pembahasan kita agar kita lebih memahaminya. Wa nahutsu tullab ala milkiha, untuk bisa memilikinya. Tapi kayaknya belum dijual di. Ya, saya juga ini nyetak juga, dicetakin sama jamaah. Awalnya pakai PDF yang biasanya sama antum, dan ini ada yang nyetakkan. Soalnya belum dijual di mana? Toko buku pondok. Mungkin kalau yang butuh bisa tatlubu minni ala syakli PDF thumma tatba'uha atau tatba'unaha. Nah, qala syarih wafaqahullah, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullah taala tentang apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dari kalimat ila makna al-uluhiyah al-muthbatah lillahi subhanahu wa ta'ala, tentang makna al-uluhiyah yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna uluhiyah yang kita tetapkan untuk Allah maknanya adalah wa annaha al-ibadah. Catatan yang diberikan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwasanya makna al-uluhiyah yang kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah al-ibadah. Al-ibadah. Fa makna qauluka la ilaha illallah, maka makna dari ucapanmu atas kalimat la ilaha illallah, yakni kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, maknanya adalah la ma'buda haqqun illallahu. La ma'buda haqqun illallahu. Fal ilahiyatu wa hiyal ibadatu kulluha lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maknanya bahwasanya semua bentuk ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Wa qad ghalata katsirun minal ghalitina fi hadzal bab, dan sungguh telah banyak manusia yang menyimpang dalam pembahasan ini. Fafassaru hadhil kalimah bighairi tafsiriha, yang dimana mereka telah menafsirkan kalimat ini selain dari tafsirnya as-sahih yang benar, alladzi dalla alaihi al-kitab wa sunnah, tafsir dan pemahaman maknanya yang sahih, yang benar, yang ditunjukkan padanya Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Wa qad dzakara al-musannifu wafaqahullah, dan kemarin
Pada pembahasan yang lalu, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan beberapa kelompok. Beliau menyebutkan ada berapa kelompok? Tawaifun arba'. Ada 4 kelompok, ada 4 golongan. Mimman ghalata fi hadzal bab, yang mereka menyimpang dalam bab ini secara keumuman. Secara keumuman ada 4 yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menambahkan penjelasannya. Fattaifatul ula, dari kelompok yang pertama yaitu siapa? Ahlu wahdatil wujud. Ahlu wahdatil wujud. Kata beliau, min atba'i Ibnul Arabi wa Ibni Sab'ina wa Ibnil Farid wal Hallaj. Mereka adalah pengikut Ibnu Arabi, pengikutnya Ibnu Sab'in, pengikutnya Ibnul Farid, dan juga Al-Hallaj, yang mereka mengatakan mimman yaz'umuna anna Allah huwal wujudul mutlak, yang mereka menganggap dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah perwujudan semua yang ada secara mutlak, hakikat dari semua yang wujud secara mutlak. Maka hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma wujida, fa kullu ma fi al-wujudi huwa Allah. Fa kullu ma fil wujudi huwa Allah. Maka semua yang ada ini hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinannya siapa? Wahdatul wujud. Faman abada as-sanama faqad abadallaha. Maka menurut mereka, siapa yang menyembah berhala, menyembah patung, maka hakikatnya dia telah menyembah Allah juga, katanya. Wa man abadal hajara faqad abadallaha. Dan siapa pula yang menyembah batu-batu itu yang dikeramatkan, maka mereka sesungguhnya juga telah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa man abada syajara faqad abadallaha. Dan siapa yang menyembah pohon-pohon, bukan sembarang pohon yang pastinya, tapi pohon-pohon yang dikeramatkan. Ada banyak. Di negeri kita masih banyak pohon-pohon yang dianggap keramat, yang banyak dari manusia, bahkan dari kaum muslimin yang meyakini pohon tersebut bisa mendatangkan manfaat. Maka siapa yang menyembah dan memberikan pengagungan dan memberikan harapannya, doanya kepada pohon-pohon keramat ini, maka kata mereka, menurut keyakinan mereka tadi apa? Mereka telah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'abadal malaikata faqad 'abadallaha. Dan siapa pula yang menyembah malaikat, maka hakikatnya mereka juga telah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala kabiruhum alladzi 'allamahumud dajjal. Sebagaimana yang dikatakan oleh pembesar mereka, yang mereka mengajarkan kedustaan, Ad-Dajjal, yang mengajarkan mereka tentang kedustaan. Ar-Rabbu abdun wal abdu rabbun. Ya laita syi'ri manil mukallaf. Sebagaimana pembesar mereka mengatakan Ar-Rabb adalah abdun, adalah hamba. Wal abdu, dan hamba adalah Rabbun. Berarti tidak ada perbedaan antara abdun sama Rabb dalam keyakinan mereka. Ya laita syi'ri manil mukallaf. Kalau demikian, terus
siapa yang mendapatkan beban syariat? Siapa yang diperintahkan untuk mengagungkan, dan yang diagungkan siapa? Fa innahum yaz'umuna annahu la thaniya fil wujud. Di mana mereka, yaitu orang-orang wahdatul wujud ini, mereka meyakini, menganggap bahwasanya tidak ada yang kedua fil wujud, dari hakikat semua yang ada ini. Wala khaliqa wala makhluq. Tidak ada pencipta, tidak ada yang menjadi pencipta, tidak ada yang jadi makhluk. Balil wujudu kulluhu wahidun. Akan tetapi semua yang ada ini hakikatnya adalah satu. Faman abada syai'an fil wujudi kana muwahhidan. Maka siapa yang menyembah sesuatu yang ada wujudnya, kana muwahhidan, maka dia dianggap muwahhid. Muwahhid, orang atau seorang hamba yang bertauhid. Wa man athbatal farqa bainal khaliqi wal makhluqi, dan siapa yang menetapkan perbedaan adanya pencipta dan adanya makhluk, kana musyrikan, maka dia dianggap musyrik, kata mereka. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan. Wa ta'ifatus tsaniyah, dan kelompok yang kedua, mimman ghalitu, yang mereka menyimpang dalam pembahasan ini, ulamaul kalam. Ulamaul kalam. Dan tambahan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan yang dimasukkan dengan kelompok yang kedua ini, alladzina ghalabat ala ulumihim al-falsafah wal mantiq wal jadala. Al-falsafata wal mantiq wal jadal, yaitu mereka yang lebih mengunggulkan dalam ilmu mereka ilmu apa? Ilmu filsafat, ilmu mantik, dan ilmu jidal. Wa awqa'ahum ittiba'ul akl, wa awqa'ahum ittiba'al akli wa ta'zimahu ilal kalami fi syari'ati bima lam ya'dhan bihi Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang telah menjerumuskan mereka untuk mengikuti apa yang ada pada akal mereka dan mengagungkan apa yang ada pada akal mereka, yang mengharuskan mereka berbicara tentang syariat ini pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula tidak memberikan izin untuk mereka berbicara di dalamnya. Faza'amu, jadi ini yang dimaksud dengan siapa? Ulama al-kalam. Jadi yang dimaksud dengan ulama al-kalam, mereka adalah yang lebih dominan atau yang lebih identik dengan mengagungkan ilmu filsafat, ilmu kalam, dan ilmu mantik, dan juga ilmu jidal. Ilmu jidal. Mereka ini orang yang senengnya apa? Debat. Semua diajak debat. Semua diperdebatkan. Padahal tidak semuanya bisa diperdebatkan, apalagi tentang Al-Quran yang sudah sah dan absah kesahihannya. Apa yang harus dijidalkan di dalamnya? Dan mereka mengatakan harus tetap ada penelitian tentang apa yang ada dalam Al-Quran, apalagi tentang apa yang ada dalam As-Sunnah. Dan mereka meyakini faza'amu anna ma'na la ilaha illallah, dan mereka meyakini bahwasanya makna dari kalimat la ilaha illallah, la qadira illallahu
aw la khaliqa illallahu aw la raziqa illallahu. Mereka meyakini bahwasanya makna dari kalimat la ilaha illallah adalah apa? La qadira, dari sisi kudrahnya saja. La khaliqa dari sisi penciptaan, dan atau la raziqa dari sisi rizki. Tidak ada yang bisa memberikan rizki, tidak ada yang memberikan rizki, tidak ada yang menciptakan, dan tidak ada yang maha mampu melainkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, kata mereka. Kemudian Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan wa azuba an ilmihim haula wa azuba an ilmi haula, dan apa? Sungguh telah didahului atas ilmu yang mereka yakini ini, anna ahlal jahiliyatil ula, bahwasanya orang-orang jahiliyah yang pertama kali yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kanu yukirrun, mereka mengakui, mereka meyakini bi anna ar-raziqa al-khaliqa al-mudabbira huwallahu subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwasanya yang memberikan rizki, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, ketika mereka ditanya, maka mereka akan mengatakan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang diyakini oleh orang-orang filsafat ini, orang-orang ahlul kalam, min ulama'il kalam, yang mengatakan atau yang mengagumi ilmu filsafat, ilmu mantik, dan ilmu jadal tadi, yang memaknai kalimat la ilaha illallah dengan la qadira, la khaliqa, la mudabbira illallah, ini sudah didahului siapa? Orang-orang musyrikin. Fa indahum, maka menurut orang-orang musyrikin, la yuhyi wa la yumit illallah, tidak ada yang bisa menghidupkan dan tidak pula ada yang bisa mematikan melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yarzuk wala yamnah illallah, tidak ada yang memberikan rizki, tidak ada yang bisa memberi melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa tauhid ar-rububiyah. Wa hadha huwa madha? Tauhidur rububiyah. Dan inilah yang dimaksud pembahasan tauhid ar-rububiyah. Walaysa tauhidan lil uluhiyati wal ibadah, dan bukan sebagai tauhid uluhiyah dan juga tauhid al-ibadah. Padahal di awal sudah ditegaskan bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan padanya dan menghendakinya ayu tauhid al-uluhiyah. Tapi tetap orang yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam ibadah tadi, juga mengharuskan dia apa? Meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan. Tidak boleh juga dia meyakini yang lainnya, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta. Dan sedangkan orang-orang musyrikin, mereka dikatakan musyrik bukan karena mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, bukan karena mereka apa? Tidak mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Namun yang menjadi permasalahan mereka dan yang mengharuskan mereka masih di dalam kesyirikannya dan dikatakan sebagai orang-orang kafir. Siapa yang menetapkan mereka sebagai orang kafir lagi musyrik? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Padahal mereka mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur. Dan itu tidak menjadikan mereka dikatakan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena mereka tidak mengesahkan Allah di dalam ibadah mereka.
Tapi mereka mengesahkan Allah dalam ibadah saat kapan? Saat mereka sempit saja, saat mereka susah saja. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Jadi ketika di tengah badai besar, ombak besar, mereka mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika mereka sampai di daratan dalam keadaan selamat, mereka balik lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah persaksikan mereka sebagai orang-orang musyrik lagi, kafir. Maka apa bedanya mereka ini? Ahlul kalam yang mengagungkan ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu jidal tadi, dengan orang-orang musyrikin. Dari apa yang mereka yakini atas kalimat la ilaha illallah tadi. Maka ini diantara penyimpangan kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga, wa ta'ifatu tsalitsah al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Siapa mereka? Min nufatil asma'i was sifat ala haddin sawa au nufatis sifati faqat. Mereka adalah kelompok yang meniadakan, yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ala haddin sawa, dengan porsi yang sama. Au nufatis sifati faqat, atau mereka hanya meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi kelompok Jahmiyah atau Mu'tazilah ini, mereka sebagiannya ada yang meniadakan nama dan sifat bagi Allah semuanya. Dan sebagian lagi hanya meniadakan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini Allah tidak boleh punya nama, Allah tidak boleh punya sifat. Kalau Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti apa hakikatnya? Hakikatnya apa? Al-adam. Berarti mereka menyembah apa? Menyembah al-adam, sesuatu yang tidak ada. Maka tidak mungkin Allah tidak punya nama, tidak mungkin punya sifat. Mustahil Allah tidak punya nama. Mustahil pula Allah tidak punya sifat. Bahkan nama dan sifat Allah adalah nama-nama yang al-asma'ul husna. Nama Allah itu nama yang paling indah dari semua nama. Wa sifatuhu sifatul ulya. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang berada pada puncak ketinggian sifat. Dan inilah yang ditetapkan olehnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alladzina yaz'umuna anna at-tauhid ma hum alaihi min nafyin minan nafyi wa ta'tilillahi azza wa jal amma yajibu lahu minal kamalat. Yang mereka meyakini bahwasanya tauhid mahum alaihi, tauhid yang mereka yakini itu apa sih? Jadi orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, mereka meyakini yang dimaksud dengan tauhid apa? Dalam keyakinan mereka tauhid adalah meniadakan, menghilangkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang wajib bagi Allah dari kesempurnaannya, yaitu berupa apa tadi? Nama dan sifat. Berarti tauhid dalam keyakinan mereka adalah meniadakan, mengingkari semua nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid dalam keyakinan mereka. Jadi orang yang menetapkan sifat dan yang menetapkan nama bagi Allah berarti dia belum
Bertauhid. Menurut siapa? Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Kalau Jahmiyah sekarang mungkin tidak ada wujudnya. Tidak ada, nama itu sudah hilang. Tapi pemahamannya masih banyak tersebar. Begitu juga Mu'tazilah. Mu'tazilah yang ada hari ini apa? Di negeri kita contohnya apa? Wa yusammuna ulama'una al-Mu'tazilatul Jadidah. Neo Mu'tazilah man. Itu yang sudah dicoret namanya sudah, tapi orangnya masih banyak. Hizbut Tahrir, HTI. Pernah dengar? Zu'ama'uhum wa udhama'uhum, pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka meyakini. Fal mu'tazilatu yadhkuruna fi usulihimul khamsah. Maka kelompok Mu'tazilah mereka menyebutkan dalam 5 pokok pondasi mereka, 5 pokok akidah mereka. Di antaranya adalah apa? At-tauhidu. Istilahnya bagus yang mereka pakai. Mereka pakai juga istilah apa? At-tauhid. Tapi coba perhatikan di sini apa yang mereka pahami, apa yang mereka yakini dari kalimat ini, dari istilah ini. Illa anna tauhidal mu'tazilati laisa tauhidul mu'minin atau laisa tauhidul mu'minin. Mereka memakai istilah tauhid juga. Namun tauhid yang mereka yakini atau yang diyakini oleh kelompok Mu'tazilah ini bukanlah tauhid yang diyakini oleh kaum mukminin, yang diyakini oleh ahlus sunnah as-salaf minas sahaba wa tabi'in wa man tabi'ahum. Fa inna tauhidal mu'tazilati, maka sesungguhnya yang dimaksudkan tauhid oleh orang-orang Mu'tazilah nafyus sifati an rabbil alamina, yaitu meniadakan semua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan apa? Semua sifat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbul alamin. Fahum yaz'umuna anna Allah azza wa jalla la sam'a lahu. Maka mereka meyakini dalam keyakinan mereka, dalam akidah mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal, la sam'a lahu. Allah tidak disifatkan dengan mendengar, dan tidak pula diberikan nama dengan apa? As-Sami, Maha mendengar. Wala basara lahu, dan tidak pula disifatkan dengan apa? Al-basar, penglihatan. Wala ilma lahu, tidak pula disifatkan dengan ilmu. Wala haya, tidak pula disifatkan dengan hidup. Wala yada lahu, tidak pula disifatkan dengan tangan. Ta'ala Allahu azza wa jalla an qaulihim. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan mereka. Maka kalau tidak mendengar, tidak melihat, tidak berilmu, tidak hidup, terus apa? Assalamualaikum. Dan ini tadi, kalau dari nama mereka sudah tidak ada, maka keyakinan ini, pemahaman ini sudah merasuk di semua kelompok-kelompok yang ada pada hari ini. Maka siapa saja yang meyakini Allah itu tidak memiliki sifat, berarti dia terkena pahamnya siapa?
Kalau tidak Jahmiyah berarti Mu'tazilah. Yang mereka katakan itu sebagai apa? Akidah tauhid tadi. Fa inna ghayata qaulihim ta'tilur rabbi subhanahu wa ta'ala an kamalatihi. Maka puncak dari apa yang mereka ucapkan adalah meniadakan Allah subhanahu wa ta'ala dari semua sifat-sifat kesempurnaannya, dari maha kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, hatta ya'ula qauluhum dhalika bihim ila addihi subhanahu wa ta'ala adaman, sampai membawa perkataan mereka, apa yang mereka katakan dan apa yang mereka yakini tersebut, ila addihi subhanah, menganggap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Adaman, sebagai sesuatu yang tidak ada wujudnya. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana sebagian salaf mengatakan, al-mu'attilu ya'budu adaman, orang-orang yang mengingkari, meniadakan sifat-sifat bagi Allah, maka hakikatnya mereka menyembah siapa? Adaman, menyembah sesuatu yang tidak ada. Wal musabbihu ya'budu sonaman, dan orang-orang yang menyerupakan, menyamakan Allah dengan makhluknya, musabbih itu siapa? Mereka yang menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Walaupun dia menyembah Allah, maka hakikatnya mereka apa? Ya'budu sonaman. Maka hakikatnya mereka telah menyembah siapa? Berhala-berhala. Karena dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Lalu yang benar siapa? Al-muwahhidu, yaitu orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid yang benar. Ya'budu ilahan wahidan samada, maka dialah yang menyembah ilahan wahida, ilah yang hak, yang satu, as-samad, yang semua makhluk kembali berpulang, bersandar, bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua bihajatin ilaihi tabaraka wa ta'ala. Dan kita ini adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang tidak butuh sama Allah? Tak mungkin ya akhi. Kita tidak mungkin tidak butuh sama Allah. Bahkan Nabi SAW, beliau mengatakan dalam doa beliau, dan beliau adalah Rasul yang paling mulia. Beliau mengatakan dalam doanya apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Menunjukkan beliau mengajarkan kepada kita jangan sampai lepas dari merasa apa? Butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah. Karena sedetik saja kita lepas dari merasa butuh sama Allah, berarti kita telah apa? Terjatuh dalam kesyirikan pasti. Wa ta'ifatur rabi'ah, dan kelompok yang keempat, tawaifu minal mu'jabina bil afkari al hadithah. Tawaif minal mu'jabina bil afkari al hadithah al mansubah ilal Islam. Jadi Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan kelompok ini mereka yang merasa takjub dengan pemikiran-pemikiran modern mereka,
Bahwasanya yang mereka cetuskan dari pemikiran katanya apa? Inilah pemikiran modern yang akan membawa perubahan untuk Islam dan kaum muslimin. Al-mansuba ilal Islam, yang mereka tetap saja menisbahkan diri kepada Islam. Min ahli tahazzubi wat tafarruq. Al-hizbiyah, yang mereka adalah orang-orang atau kelompok yang senang dengan kelompok-kelompok dan membuat firqah-firqah. Alladzina yaz'umuna, yang mereka meyakini anna ma'nal ilahiyata, bahwasanya yang dimaksudkan dari makna al-ilahiyah annaha al-hakimiyah. Maknanya adalah apa? Al-hakimiyah, bukan al-ibadah. Wa anna la ilaha illallah, jadi menurut mereka makna kalimat la ilaha illallah yakni la hakimiyata illa lillahi. Tidak ada hakimiyah, tidak ada hukum melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa hadza ma'nan batilun. Beliau tegaskan makna ini adalah makna yang batil. Tidak benar sama sekali. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka yakini dari makna kalimat la ilaha illallah dengan la al-hakimiyata illallah atau illa lillah, maknan batil. Fa innal Qur'ana was sunnata syahidani, karena Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menyaksikan, telah bersaksi keduanya bi annal ilahiyata, bahwasanya yang dimaksud dengan kata al-ilahiyah dari kalimat la ilaha illallah hiyal ibadatu, adalah apa? Al-ibadah. Berarti kalau mereka menentang ini, menentang makna al-ilahiyah, maknanya al-ibadah, dan menentangnya menjadi menggantinya dengan al-hakimiyah, berarti mereka menentang siapa? Menentang Al-Quran dan As-Sunnah, menyelisihi Al-Quran dan juga menyelisihi As-Sunnah. Wal hakimiyatu hiya juz'un mimma yajibu lillahi subhanahu. Dan hukum itu diantara bagian yang merupakan keharusan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal haqqal akbar, akan tetapi kebenaran yang besar yang telah ditunjukkan, alladzi urida minal khalqi, kebenaran yang besar, bukti yang besar, bukti kebenaran yang besar yang telah ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah, yang mengharuskan, yang dikehendaki dengannya penciptaan makhluk adalah apa? Ibadatullahi subhanahu wa ta'ala. Itu beribadah dan memberikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang benar. Inilah makna yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya dan rasulnya. Bahkan seluruh nabi dan seluruh rasul Allah utus untuk menegakkan ini untuk seluruh makhluknya. Dan mereka ganti itu dengan apa? Hanya dengan kata al-hakimiyah. Walamma kana fahmu haula'il a'zam li hadhil kalimati annahu la hakimiyata illa lillah. Kemudian di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan sisi penyimpangan dari apa yang diyakini oleh kelompok hizbiyah ini, dari orang-orang hizbiyah ini,
yang mengatakan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la hakimiyata illa lillah. Dari apa yang mereka pahami, sahala alaihim, dan ketika yang menjadi pemahaman terbesar mereka akan kalimat la ilaha illallah, mereka maknai dengan kalimat la hakimiyata illa lillah, sahala alaihim hadzal fahm an yamtatu matiyata kulli mukhalifin walau kana ala ghairil islam. Maka mudah saja atas mereka pemahaman ini dipahami, diikuti setiap orang-orang yang menyimpang, bahkan mereka yang bukan dari orang Islam. Mudah saja bagi orang tersebut mengikuti apa yang mereka katakan, apa yang mereka yakini. Liyatawassalu bihi ila maksudihim, untuk bisa sampai dengannya kepada apa yang mereka maksudkan. Min da'wa i'adati hukmillahi azza wa jalla fil ard, dengan dakwah, dengan seruan yang mereka gencar untuk sampaikan dan dakwahkan, i'adatu hukmillahi azza wa jalla fil ard, mengembalikan hukum Allah di muka bumi. Mereka punya tujuan, punya ide besar untuk mengembalikan hukum Allah di muka bumi. Padahal mereka telah melepaskan hukum yang terbesarnya dengan meninggalkan ibadah, meninggalkan tauhid dengan makna yang benar. Fasahula alaihimut ta'aluf wa ta'awun, sehingga mudah bagi mereka menyatukan wa ta'awunu ma'al yahud, dan mendatangkan pertolongan dari mereka orang-orang Yahudi wan Nasara, dan juga orang-orang Nasrani, wa ahlul bid'ah wad dhalal, dan semua kelompok-kelompok bid'ah dan sesat. Jadi mereka ingin menyatukan semua kelompok untuk mewujudkan maksud dan tujuan mereka, yaitu mengembalikan hukum Allah di mana? Di muka bumi. Lil wusuli ila hadhil ghayah, supaya bisa sampai pada tujuan ini, wasara yadkhulu fihim ahlul ahwa'il mudillah wal bid'il murdiyah balil adyanul batilah. Jadi untuk menyatukan, untuk bisa sampai pada tujuan ini, maka mereka atau masuklah ke dalam kelompok mereka ini orang-orang yang tidak jelas, orang Yahudi, Nasrani, atau ahlul ahwa, bahkan mereka kelompok-kelompok yang mereka mendahulukan hawa nafsu mereka di atas kesesatan, dan kelompok-kelompok bid'ah yang membinasakan, balil adyanul batilah, bahkan seluruh agama-agama yang batil. Mereka menyatukan itu semuanya dalam rangka untuk mewujudkan apa yang mereka cita-citakan. Dan inilah yang mungkin pernah kalian dengar dan yang saat ini masih ada, yang mereka menamakan dirinya dengan Daesh. Sami itu ISIS. Kalau antum kipasan ISIS. Apa ISIS? Apa panjangnya ISIS? Jadi mereka buat daulah Islamiyah fil Iraqi wasyam. Mereka katakan daulah Islamiyah, tapi dengan sistemnya mereka, dengan caranya mereka, bukan dengan caranya siapa? Allah dan Rasulnya. Farubbama kana fi majalisihim, maka sangat mungkin di majelis mereka,
di perkumpulan mereka itu man huwa yahudiyun au nasraniyun. Yang orang ini bukan orang Islam, tapi apa? Jelas Yahudinya, jelas Nasraninya, tapi masuk dalam barisan mereka. Li'annahum yasta'inuna bihi, karena mereka meminta pertolongan dengannya. Fima yaz'umun, dalam persangkaan mereka, keyakinan mereka, ala i'adatil hukmi lillahi azza wa jalla fi hadhil ard, untuk mengembalikan hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Untuk menegakkan apa? Khilafah Islamiyah. Kata mereka, khilafah Islamiyah yang mana? Ini semuanya hayalan mereka, hayalan tingkat tinggi, hayalan tingkat tinggi. Betul. Karena syaitan sudah menipu mereka sampai dalam batas yang kita saksikan penyimpangannya. Maka Syekh katakan, wa mal manfaatu min hukmin la yakunul ma'budu fihi huwallahu subhanahu wa ta'ala. Lalu apa manfaat menegakkan hukum yang di sana ditinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan hukum tertinggi adalah apa? Menjadikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya? Mereka katakan ingin tegakkan hukum Allah di muka bumi, sedangkan mereka tinggalkan hukum yang paling besar yang Allah maksudkan dengannya penciptaan apa? Makhluknya, penciptaan manusia, lil ibadah. Wa kaifa yurjan nasr wa ta'yid? Maka bagaimana mungkin mereka bisa berharap pertolongan, pembelaan fi i'adatil hukm, dalam mengembalikan hukum-hukum Allah ila hadhil ard, ke muka bumi ini, fi ma yaz'umun, dari apa yang mereka hayalkan tadi, mimman yu'azzimu ghairallah, dari orang-orang yang mereka mengagungkan selain Allah. Mereka mengadakan apa? Konspirasi dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Dan dengan itu mereka mengharapkan pertolongan Allah. Mungkin? Tak mungkin ya ikhwan. Maka tidak mungkin bisa diharapkan pertolongan Allah untuk agama ini kalau lewat perantara mereka. Tidak mungkin selamanya. Tidak akan pernah terjadi dan tidak akan mungkin Allah wujudkan. Kalaupun nampak, mungkin itu hanya semu saja. Selesaikan ya. Waqad sannafa ba'dun mu'adzibina kutuban tandahu bisyirki fil ilahiyah. Dan sebagian membuat tulisan, atau sebagian dari mereka ini yang mengagungkan kitab-kitab yang dipenuhi dalam kitab-kitab tersebut kesyirikan dalam masalah ibadah. Waqad sannafa ba'du mu'azzimihim, jadi sebagian tokoh-tokoh yang mereka agungkan itu nulis karya yang dalam kitab-kitabnya itu isinya apa? Kesyirikan dalam ilahiyah, dalam ibadah. Tokohnya Ikhwanul Muslimin siapa? Yang paling mereka agungkan ada namanya Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ini siapa? Hasan Al-Banna itu ada yang Salafi, tapi ini yang Sufi, Wahizbi. Tokohnya Ikhwanul Muslimin ini. Dan sama-sama Mesir juga kalau nggak salah. Sama-sama Mesir juga. Namanya Hasan Al-Banna juga.
Tapi yang ini sufi. Kenapa? Dia banyak karya-karyanya di sana ada kesyirikan. Tertulis dalamnya kesyirikan dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah. Dan ini tokoh yang mereka agungkan. Maka apa yang bisa diharapkan dari mereka? Tidak bisa, tidak ada sedikit pun. Anna sahib hadhil kitab atau anna sahib hadzal kitab kana jadduhu min akabiri du'atil muwahhidin min ulama'i Juddah. Jadi penulis dari kitab ini kakeknya itu pembesar dai-nya du'atul muwahhidin min ulama'i Juddah. Thumma tahawwala ila khariji hadhil bilad wa taraddad halu dzurriyyatihi man ba'dahu hatta sara fihim man yaqa'u fi syirkil ilahiyah. Penulis kitab ini kakeknya itu pembesar dai yang mendakwahkan tauhid dari kalangan ulama di negeri atau di kota Jeddah. Kemudian beliau pindah keluar Jeddah dan berubah kondisi anak keturunannya sesudahnya. Sampai sebagian dari mereka ada yang apa? Man yaqa'u fi syirkil ilahiyah, yang jatuh dalam kesyirikan. Walakinna tauhid akan tetapi yang perlu dipahami ya ikhwah, wahai para penuntut ilmu, kata beliau, at-tauhid la yuhfadhu bil ansab. Tauhid ini, akidah ini tidaklah dijaga karena sebab nasab, wal ahsab, dan juga keturunan. Enggak. Tapi tauhid ini yang jaga siapa? Siapa yang jaga? Siapa? Allah. Allah yang tetap jaga dan akan tetap ada dari hambanya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai tegak hari kiamat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya apa? Beliau katakan bahwasanya tauhid ini tidaklah dijaga dengan sebab nasab dan tidak pula keturunan. Maknanya apa? Maka masing-masing kita harus punya usaha untuk menjaga tauhid tersebut dalam diri kita masing-masing, dengan mengharap dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada. Oleh karena itu kita menuntut ilmu. Dengan itulah kita belajar, mondok di sini, supaya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita at-tauhid as-sahih, tauhid yang benar. Walakinnahu yuhfadhu bil fahmi li kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Camkan baik-baik kalimat beliau ini. Akan tetapi tauhid hanya bisa dijaga dengan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahamannya yang benar, sebagaimana pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi tawaif az-za'ighah, dan seluruh kelompok-kelompok yang menyimpang ini yang telah disebutkan tadi dan juga yang belum disebutkan masih banyak lagi. Banyak mana yang tidak disebutkan? Banyak yang tidak disebut. Ya toh? Kulluha, maka semua kelompok-kelompok tersebut qad fassarat at-tauhida wal ilahiyata ala khilafi ma jaa fil kitabi was sunnah. Maka seluruh kelompok-kelompok tersebut yang ada, mereka telah memahami tauhid menyimpang dari apa yang dimaksudkan dengannya Al-Quran dan juga As-Sunnah. Saya tanya sama antum, semua kelompok-kelompok tadi pakai Al-Quran dan As-Sunnah enggak?
Nah terus gimana terus? Apakah semua yang berdalil atau menjadikan dalil rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah di atas kebenaran? La yalzam illa an yuwafiqa fahma ar-Rasul. Makanya Rasulullah katakan ketika terjadi perselisihan dan kita sudah saksikan perselisihan ini di tengah, di hadapan mata kita saksikan perselisihan umat Islam. Masing-masing mengklaim dirinya paling benar, masing-masing mengaku dirinya paling benar dengan nama dan kelompok masing-masing. Lalu apa yang harus kita jadikan rujukan dalam masalah ini? Mana yang kita anggap benar dari semua yang ada ini? Maka ingat, Rasulullah SAW katakan, man fasayara man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Yang hidup sesudahku dari mulai tabi'in, bahkan para sahabat sudah menyaksikan tabi'in sampai tegak hari kiamat pasti akan menyaksikan perpecahan semakin banyak di tubuh kaum muslimin, bukan di luarnya, di tubuh kaum muslimin. Ikhtilafan katsira. Apa nasihat, apa wasiatnya Rasulullah? Fa'alaikum bil kitabi wa sunnah. Apa kata beliau? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Beliau tidak bilang fa'alaikum bil kitab. Beliau tidak katakan fa'alaikum bil Qur'an. Berarti apakah beliau tidak pakai Al-Quran? Mungkin tidak Nabi tidak pakai Al-Quran? Tidak mungkin, mustahil. Mustahil Nabi SAW keluar jalur dari Al-Quran. Tapi perhatikan di situ beliau katakan fa'alaikum bisunnati. Berarti maknanya apa? Al-Quran dan As-Sunnah wajib kita pahami sebagaimana yang beliau pahami. Dan sebagaimana yang dipahami oleh siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Maka ini pula kita bertauhid. Dan semua agama kita harus kita pulangkan dengan apa yang dipahami olehnya Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW. Amma ahlus sunnati wal jamaah. Kita selesailah. Terakhir sudah tinggal ahlus sunnah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang telah dimudahkan ini untuk kita mengkaji, membahas tentang sedikit dari agamanya ini, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang menegakkannya dengan maksud yang Allah dan Rasulnya menghendakinya, bukan dengan maksudnya kita masing-masing. Jangan sampai kita beragama dengan seleranya masing-masing. Karena tidak ada kita beragama Islam itu sesuai seleranya masing-masing. Tapi kita harus beragama Islam dengan apa yang Allah dan Rasulnya menghendakinya. Karena agama Islam ini milik siapa? Milik Allah. Dan Allah wahyukan kepada Nabi-Nya SAW. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.